Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini tanggal 17 Mei 2022, hari Selasa ya. Jadi kita akan memberikan gambaran analisa di pagi ini untuk market XAU USD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Oke, dari sini yang kita lihat ya di time frame daily ya, dari pergerakan di hari kemarin terjadi pembentukan candle bullish ya, atau bullish pin bar, ataupun kita juga bisa sebut di sini adalah bullish engulfing ya, di mana candle merah dimakan oleh candle hijau. Dari kenaikan di hari Senin kemarin ya, kekuatan dari XAU USD dari tekanan seller yang cukup besar ya, di mana di sore hari ya kalau nggak salah kemarin itu sudah menutup range harian $30 ya, dari penurunannya hampir menguji level 1780 ya, hampir menguji ke level ini. Tapi memang sudah sudah mencapai range harian rata-rata sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata memasuki sesi market Amerika terjadi dorongan kuat pada buyer ya, yang mendorong sampai dengan terbentuknya candle bullish pin bar seperti ini. Nah, dorongan ini disebabkan adanya penurunan ya, penurunan imbal hasil obligasi ya untuk Amerika Serikat sendiri. Dimana kalau kita lihat memang dari data Amerika di sebelumnya ya, itu kurang bagus. Jadi ada kekhawatiran dari investor yang dimana melihatnya keraguan dari The Fed sendiri untuk menaikkan suku bunga lebih besar di atas 50 basis point, lihatnya seperti itu. Maka dari sini berdampak dari kondisi XAU USD ada penguatan ya, hingga melebihi range rata-rata harian $30. Kemarin juga sempat naik hampir di $45 seperti itu, dari pergerakan harian cukup sangat besar sekali ya, sampai dengan membentuk pembentukan pattern bullish engulfing. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari posisi teratas sampai dengan posisi saat ini ya, saya bisa katakan tren masih kuat turun ya, tren masih kuat turun ya. Anda bisa lihat sendiri tren masih kuat turun, di mana dari pergerakan XAU USD ini ya, sampai saat ini memang dalam kondisi kekuatan tren turun. Dan posisi dolar pun ya, dolar memang di 2 hari ke belakang ini terjadi penurunan, tapi penurunannya kalau kita lihat tidak signifikan ya, masih dalam kategori masih kuat, dalam istilahnya masih bertahan di angka 104.200 sekian untuk indeks dolar sendiri ya, kalau kita lihat dari pergerakan indeks dolar. Jadi di sini potensi untuk XAU USD sih masih saya lihat kecenderungannya masih kuat turun. Tapi memang dari dampak penurunan imbal hasil obligasi ini yang akhirnya mendorong pergerakan untuk hari Senin terjadi penguatan ya, dorongan kuat dan memakan di candle sebelumnya. Artinya di sini juga bisa kita katakan ada bullish engulfing ya, atau bullish pin bar. Dan untuk saat ini kemungkinan kalau memang dorongan ini mendorong dari pergerakan XAU USD ini ya, untuk di time frame daily di hari Selasa ini, kalau memang dia berhasil naik lagi, dia akan menguji level 1834.30 ya, sampai dengan 1854.48. Maka dari sini nanti kita akan coba bredel ya, karena kita lihatnya kan hari ini ya. Kita lihatnya hari ini seperti apa nanti kondisinya, kita akan turunkan di time frame yang lebih kecil ya. Sebelumnya itu nanti malam jam 19.30 juga ada informasi, ada berita yang akan keluar ya, data Amerika sendiri jam 19.30 ini juga akan mempengaruhi dari pergerakan XAU USD, serta ada The Fed ya, akan membahas ya mengenai inflasi ya. Lebih tepatnya kita sebelum melanjutkan di time frame H4 ya, saya akan membahas sedikit jadwal berita Amerika hari ini. Dan di sini saya menggunakan forexfactory.com ya, untuk kita analisa untuk data Amerika yang akan rilis malam ini. Oke, langsung aja kita lihat beritanya seperti apa. Oke, untuk berita malam ini ya, di tanggal 17 Mei, di mana pukul 19.30 untuk
data ekonomi Amerika ya. Ada 2 berita yang akan rilis, yaitu core retail sales dan retail sales. Dan di mana core retail sales sendiri memiliki previous data sebelumnya adalah 1,1%. Diprediksi data yang masuk saat ini adalah 0,4%, kemungkinan besar kalau nantinya actualnya ya sesuai dengan forecast, maka akan terjadi pelemahan pada mata uang dolar. Dan data Amerika diprediksi akan melemah atau jelek ya, dalam kasarnya seperti itu. Dan yang kedua, retail sales sendiri ya di jam yang sama 19.30, di mana previousnya adalah 0,5% dan forecastnya diprediksi 1,0%. Jadi actualnya jika nanti datanya keluar sesuai dengan forecast ya, maka di sini untuk retail sales mendukung dolar akan menguat. Kalau kita lihat di jam 19.30 dari 2 data ini sampai saat ini ya, kalau kita lihat dari forecastnya adalah 1:1 ya, di mana core retail sales memiliki potensi ya, atau forecastnya adalah jelek ya untuk data core retail sales yang mendukung dolar melemah. Tapi di sisi lain retail sales mendukung dolar menguat, di mana memiliki previous 0,5% dan forecastnya adalah 1,0% ada kenaikan. Nah, tergantung nanti kita lihat ya kondisinya untuk hari ini ya, khususnya jam 19.30. Nanti kita lihat actualnya ya. Tapi untuk prediksi sampai saat ini di antara 2 berita ini memiliki kekuatan yang sama ya, dalam arti 1:1 ya. Core retail sales mendukung data previousnya dolar melemah, di mana retail sales mendukung forecastnya membaik, artinya dolar menguat. Nah, nanti hasil akhirnya adalah kita lihat actual seperti itu ya. Soalnya dari data sebelumnya di hari Senin Anda bisa lihat jam 19.30 mengenai Empire State Manufacturing Index, datanya tidak sesuai dengan harapan ya, atau forecast di bawahnya forecast ya. Kalau Anda lihat yang di hari Senin 16 Mei di mana previousnya 24,6, maka di sini kecenderungan dolar melemah dan berdampak kepada XAU/USD melemah seperti itu. Oke, dan kemudian nantinya juga berlanjut ya, jam 1 dini hari ada Fed Chair Powell speak ya. Ini akan membahas untuk inflasi ya. Ini di jam 1 dini hari di tanggal 18, jadi 18 dini hari ya. Ada The Fed juga akan membicarakan ya untuk inflasi. Anda bisa lihat di detail kotak yang warna kuning ini. Saya buka dulu ya kondisinya. Nah, ini Anda bisa lihat di mana posisinya ya. Kalau kita lihat di sini di mana The Fed nanti akan membicarakan ya mengenai inflasi yang saat ini terjadi di Amerika ya. Dia akan membahas ini ya di Wall Street ya, lebih tepatnya Wall Street Journal Future of Everything Festival ya in New York. Nah, di sini akan nanti kita lihat kondisinya juga akan mempengaruhi akan rencana naikin suku bunga di bulan Juni seperti apa. Oke. Nah, ini berita-berita yang nantinya akan muncul ya di hari Selasa ini, tepatnya di tanggal 17 Mei. Semoga sesuai apa yang kita harapkan ya, semoga sesuai dengan tren. Apapun itu kondisinya, yang pasti setiap transaksi pasti ada yang namanya resiko. Jadi bisa menggunakan yang namanya stop loss ya untuk menghindari kerugian yang cukup besar. Oke, kita akan berlanjut di chart XAU/USD ya. Kita akan balik di chart. Langsung aja kita lihat di chart. Oke, itu tadi yang saya sampaikan ya mengenai data Amerika. Semoga bisa menjadikan gambaran ya, atau analisa di mana hari ini seperti apa nanti kondisinya. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan analisa teknikal ya price action ini, atau akan sesuai dengan berita yang akan bergerak malam ini seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat di time frame H4 ya. Di time frame H4 sendiri ya, Anda bisa lihat di sini. Dari pergerakan di minggu kemarin memang masih dalam kondisi kekuatannya masih tren turun ya, kalau kita bisa perhatikan ya, apalagi kalau kita perkecil seperti ini ya. Anda bisa lihat
masih dalam kategori kekuatannya adalah tren turun untuk XAUUSD. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk di hari ini setelah hari Senin kemarin ini ya, ada pergerakan kekuatan dari buyer ya, dari 3 candle di time frame H4 ini ya. Bullish ya. Ini melihat dari kecenderungannya kuat naik gitu loh. Dan nanti kita lihat di 4 jam ke depan ini ya, dimana dia akan menguji di 1828.97 ya, area sini akan menguji area sini dan akan menguji level 1834.30, akan mendekati EMA 50. Apakah nanti untuk market Asia ya pengaruhnya besar, kita lihat nanti ya kondisinya. Tapi untuk saat ini data yang ada ya dari 3 candle besar ini, impulsif bullish ini akan mencoba mendorong ke level yang lebih tinggi. Tapi nanti kalau volume yang diciptakan ya, volume itu body ya, di 4 jam di pagi ini sampai jam 9 pagi ini ya, kalau volumenya kecil atau candlenya turun ya, kemungkinan akan ada terjadi penurunan ya, akan ada terjadi penurunan. Tapi nanti ketika sell juga tetap hati-hati ya, karena potensi di hari Senin kenaikannya itu cukup besar sekali gitu loh ya. Jadi memang kita butuh di hari ini ataupun hari besok ya kondisi untuk informasi yang lebih lanjut seperti itu. Oke, saya akan tarik garis Fibonacci retracement ya di pergerakan di minggu kemarin ya, di start area sini. Ini kan dari pergerakan minggu kemarin ya di time frame H4. Di sini sampai dengan area terendahnya. Kenapa di sini saya coba mengukur level di mana berapa persen untuk saat ini bergerak untuk dari data minggu kemarin seperti itu. Ya, saya akan coba masukkan dulu untuk Fibonacci retracement ya, dari titik ini saya tarik sampai titik terendahnya ini ya, Anda perhatikan nih. Ini saya paskan dulu sampai area sini kurang lebihnya ya. Ini tertingginya minggu kemarin di 1885 ya, 1885.63. Ini tertingginya di minggu kemarin dan ini terendahnya di minggu ini ya. Untuk saat ini data sementara 1786.79. Nah, Anda bisa lihat ya, ini saya perbesar ya sedikit seperti ini sebentar. Oke, Anda bisa lihat di mana harga saat ini bersentuhan di kisaran 38,2%, yaitu di 1824.55. Ya, tepat di area sini. Kemungkinan kalau mendekati level 50% ya, ini ada 50%, di mana ada level resisten ya. Selanjutnya adalah 1828.97 sampai dengan 1834.30 sampai dengan area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu 50% ini 1836.21 sampai dengan 1847.87, area 61%. Artinya apa? Kita tetap harus berhati-hati dengan kondisi market seperti ini ya. Sell pun kita harapkan kita bisa mendapatkan di level yang lebih tinggi kan seperti itu. Karena tren masih turun ya. Saya masih support untuk turun ya, untuk kita pengambilan posisi sell. Anda tinggal cari aja nanti momentum di area-area yang mendekati area 50%, yaitu 1838.21 sampai dengan 1847.87 area sini. Dan posisi saat ini memang kecenderungannya karena dorongan dari penurunan imbal hasil obligasi ini yang menyebabkan pergerakan dari XAUUSD ini mengalami kenaikan seperti itu. Oke, sekarang kita coba turunkan ya di time frame H1 ya, untuk kita coba mencari momentum apa yang bisa kita dapatkan ya di time frame H1. Oke, di time frame H1 sendiri Anda bisa lihat di sini ya. Di time frame H1 pergerakan dari XAUUSD ya berhasil breakout area resisten ya. Di sini resisten terkuat yaitu di 1817 sampai dengan 1818, di mana diperkirakan kemarin sampai area sini hanya menutup di range area $30 ya per hari. Ternyata ada kelebihan, ada breakout impulsif bullish ya, Anda bisa lihat, dan membreakout EMA 50 ya. Tapi di akhir sesi penutupan di 1 jam sebelumnya ini ya,
ada candle warna merah, ada sedikit tekanan seller di mana merubah dari posisi hijau ini sudah muncul candle warna merah. Apakah ini artinya tanda di mana akan ada perubahan kenaikan yang di hari kemarin ya, ini akan ada terjadi penurunan? Kita lihatnya di 1 jam ke depan ini ya. Kalau 1 jam ke depan ini posisinya akan memakan di candle hijau, artinya akan close di bawah 1822, kemungkinan akan ada retest ya, kemungkinan retest dalam arti akan menguji level terkuatnya 1818 sampai 1817. Kalau hari ini berhasil di breakout ya, maka kemungkinan akan menguji sekali lagi di level 1800. Oke, level 1800. Tapi kalau nantinya di 1 jam ini masih kecenderungannya ditutup di candle warna hijau mendekati 1828.97, artinya masih akan ada dorongan buyer ya, dorongan buyer yang dampaknya sampai di market Asia sampai dengan Eropa. Kemungkinan seperti itu akan menguji level 50% 1836.21 sampai dengan 1847.87. Kemungkinan seperti itu ya, kalau memang ini ada kekuatan yang berkelanjutan ya, seperti itu. Tapi untuk sampai saat ini ya, pergerakannya kalau kita lihat, jadi nanti Anda ya teman-teman semua yang sudah mengikuti subscribe Zona Forex ya, saya bisa memberikan informasinya untuk pengambilan posisi sell ya mendekati area sini 50 sampai dengan 61,8%. Ya, semoga aja sesuai, karena seperti ini ya, sesuai yang saya bahas tadi dia di Forex Factory, di mana data Amerika sendiri juga 1:1 gitu loh. Ya, 1:1. Yang pertama itu, cuman kita belum tahu ya aktualnya, nanti akan muncul di jam 19.30. Yang kedua, The Fed akan membahas mengenai inflasi. Inflasi pun sampai saat ini di Amerika masih sangat tinggi. Kemungkinan besar The Fed juga pasti akan menaikkan suku bunga 50 basis point. Kondisi itu juga mempengaruhi dolar, akan lebih memberikan kekuatan yang lebih besar gitu loh. Ya, jadi kalau dolar menguat, suku bunga dinaikkan, dampaknya juga XAUUSD pasti akan mengalami penurunan. Nah, makanya saya katakan buat teman-teman ya, untuk saat ini hati-hati juga dengan kondisi beli ya, karena menurut saya belum ada waktunya untuk beli, meskipun sudah ada indikasi dari hari Senin kemarin ya, ada dorongan kuat dari penurunan imbal hasil obligasi yang akhirnya membentuk candle bullish pin bar atau bullish engulfing gitu loh ya. Memang ada kemungkinan kenaikan, tapi menurut saya sih lebih baik cari potensi posisi sell ya. Kalau memang dia bergerak lebih tinggi dari harga saat ini ya, kita cari di area-area sini. Ya, ini pun juga masih ada dalam tantangan, dia harus breakout menguji level 1828.97 sampai dengan 1834.30 gitu loh, dan mendekati area 50% sampai 61,8%. Ini menguji kuat ke area sini. Tapi kalau nantinya di area-area sini terjadi pembentukan pattern ya, ingat ya, pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, apalagi pattern itu terbentuk di time frame H4, kecenderungannya pasti akan kuat turun lagi ya, menguji di level-level support yang sudah ada di sini. Jadi teman-teman nggak usah bingung level sampai berapa gitu loh. Kalau memang nanti di area sini sudah terjadi yang namanya pembentukan pattern turun ya di kisaran 50%, ya mungkin dia akan menguji level 1800 ya, menguji level 1800 seperti itu. Jadi kondisinya XAUUSD saat ini seperti ini ya, yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, silakan bertanya lewat kolom komentar atau DM langsung di IG-nya Zona Forex ya. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Serta jangan lupa ya, bagikan, share channel ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya, dan secara up to date. Dan nanti kita akan kembali lagi di review sore ya. Semoga pagi ini ya semua bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal dan konsisten. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.